Jiwaku pun memujimu,
Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu Pentakosta 19 Mei 2024 yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Kepaduri Jakarta. Adapun kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11, 17, dan 19 WIB. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah pada waktu yang sama. Dengan demikian, kita bukan cuma menonton acara kebaktian, tetapi dapat beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah, mari menyiapkan diri dengan bersaat teduh. Selamat Hari Pentakosta bagi kita semua. Mari kita rayakan hari turunnya Roh Kudus dengan sukacita. Sebab sebagaimana kesaksian Paulus dalam Efesus 1 ayat 14. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Maka pujilah kemuliaan Tuhan selama-lamanya, sebab api rohnya selalu berkobar dalam hati kita. Apinya berkobar dalam hatiku, ku bilang karena Yesus yang memberi. Hangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, kehadiran Roh Kudus menjadi penegasan bahwa Allah selalu hadir, menjadi penolong yang membimbing dan memimpin manusia untuk menunaikan panggilan Tuhan dalam keseharian. Pertanyaannya, apakah kita telah dengan sungguh-sungguh mempersembahkan diri untuk dibimbing dan dipimpin Roh Allah dalam bertindak maupun berkata-kata? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami yang kadang mengabaikan kehadiran-Mu. Saat kami mengabaikan suara hati, melakukan karya semaunya, dan berkata sembarangan. Ketika kami tak lagi mencerminkan orang yang memiliki hikmat yang asalnya dari Roh-Mu. Namun dengan penuh anugerah, Engkau membarui dan memulihkan hidup kami. Kami pun Engkau bebaskan dari jerat dosa. Melalui Roh Kudus, Engkau memampukan kami untuk bisa menunaikan panggilan sebagai saksi-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, kami menyambut dan mensyukuri anugerah-Mu. Amin.
Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 menyatakan pengampunan yang membarui hidup kita. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Dan kehendaknya adalah mengutus kita menjadi saksinya. Maka Roh Kudus telah mengaruniakan kita dengan kata-kata untuk memberitakan kabar mulia yang sungguh indah bagi seluruh dunia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya telah menghapus
Maka siapkan hati untuk Allah, perlengkapi dengan firman. Bukalah hati agar Roh Kudus menolong kita dalam memahami setiap firman yang Ia nyatakan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya.
Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Benar Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk boleh menyambut firman-Mu ya Bapa. Karena kami tahu firman-Mu itulah yang menolong kami ketika kami menjalani kehidupan kami. Tidak jarang firman-Mu itu juga menegur kami ketika kami lalai di dalam menjalani firman-Mu. Namun pada saat ini kami boleh menyiapkan hati kami untuk boleh Tuhan isi, untuk boleh Tuhan sampaikan kepada kami apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami kerjakan di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu telah menyiapkan hati untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu kerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Parthia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain lagi menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda ajaib di bawah di bumi. Darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilamu ke bumi.
Bacaan kedua dari surat Roma pasal 8 ayat 22 sampai 27. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 27, dilanjutkan dengan pasal 16 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saat mereka, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula, karena aku masih bersamamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang seharus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ini ya, misalnya kita tiba-tiba diajak pergi. Misalnya kita tiba-tiba diajak pergi bersama-sama dengan pendeta, bersama-sama dengan penatua, dengan aktivis, pergi makan. Enak dong ya, diajak pergi makan.
Pada waktu lagi mau makan, hidangan sudah tersedia di depan kita. Kalau mau makan ngapain dulu? Ya pasti berdoa dong ya. Tiba-tiba ada yang bilang gini, tolong dong ibu, bapak berdoa. Di situ ada pendeta, di sini ada penatua, di sini ada aktivis. Kita diminta untuk berdoa. Kira-kira kita doa apa enggak? Pertanyaannya seperti itu. Apakah kita kemudian, baik mari ibu pendeta, pak pendeta, mari pak penatua, aktivis, kita mau berdoa makan. Kira-kira kita akan jawab seperti itu tidak? Saya yakin enggak. Saya yakin enggak. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan bilang begini, kan ada pak pendeta, kan ada ibu pendeta, ada penatua, ada aktivis. Saya mah jangan berdoa. Pendeta yang berdoa lebih afdol. Ya, lebih kena. Dia kalau berdoa, kalau pendeta yang berdoa itu pasti didengar Tuhan, nyampe langsung ke sorga gitu ya. Kalau saya yang berdoa enggak nyampe. Enggak nyampe. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah satu sikap, satu hal yang kalau saya perhatikan seringkali kita lakukan. Sangat jarang, bahkan dapat dikatakan tidak pernah ada orang yang ngajuin diri. Aku aja deh yang berdoa. Walaupun di Kepaduri saya nemuin deh satu bapak-bapak yang seperti itu. Kalau kami pergi makan, saya dengan beberapa rekan pengerja yang lain. Lalu yuk bu kita pergi makan. Oke, senang lah ya diajak makan. Duduk, makanan tersedia, nggak perlu nyuruh saya berdoa atau ada yang gini, siapa yang berdoa, siapa yang berdoa. Nggak perlu ada yang begitu, bapak ini dia langsung gini, mari bapak ibu kita berdoa. Saya langsung diam dan saya ambil sikap berdoa dan saya berdoa. Jarang-jarang kan saya nggak disuruh berdoa ya, ini dia langsung ambil inisiatif untuk berdoa. Bapak ibu kenapa saya katakan demikian? Karena tidak mudah untuk kita bisa berkata-kata, berdoa, bersaksi dan seterusnya ketika harus bicara di depan orang banyak. Nah satu lagi nih, ciri khas GKI. Walaupun di kebaktian GKI nggak ada slot kesaksian, nggak ada biasanya gitu ya di kebaktian umum ya. Tapi biasanya di kebaktian komisi kah, kebaktian wilayah kah, kalau di Kepaduri Bapak Ibu ya. Itu ada bagian kesaksian. Begitu pelayan liturgi berdiri dengan manis dan kemudian melihat ke jemaat dan berkata, mari siapa yang mau bersaksi? Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Semua doa syafaat. Kenapa doa syafaat? Jangan sampai matanya bertatapan dengan pelayan liturgi. Kenapa? Kebiasaan nih ketika lihat tatap, wah ada langsung deh. Coba tolong Bapak A, Ibu A boleh maju ke depan bersaksi. Jangan, orang GKI itu rata-rata rendah hati. Ya, ketika bagian bersaksi itu susahnya setengah mati setengah hidup. Ya, susah sekali. Begitu bersaksi yang ada semua langsung doa syafaat. Karena enggak kepengen disuruh maju. Enggak kepengen kalau sampai disuruh berdiri kemudian bercerita menyampaikan apa yang harus disampaikan, kesaksian tentang kebesaran Tuhan, tentang kemurahan Tuhan. Saudara-saudara tidak mudah. Tidak mudah. Inilah juga yang dialami oleh para murid. Kurang apa para murid 3 tahun mengikuti pelayanan Yesus. Bukan cuma ngikutin, mereka menyaksikan dengan mata mereka, mereka menyaksikan dengan telinga mereka bagaimana Yesus boleh berkata-kata, bagaimana Yesus boleh menyembuhkan orang sakit, menyelipkan orang buta, bahkan membangkitkan orang yang mati. Tapi begitu suruh berkata-kata, begitu Yesus naik ke sorga, masuk ruangan, tutup pintu, ceklek. Padahal itu kesempatan untuk boleh berkata-kata, selama ini Yesus yang berkata-kata. Tetapi mereka diam. Tetapi mereka menutup pintu. Kenapa? Karena tidak mudah. Dan ini dipahami oleh Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu saya ingin mengajak kita melihat dalam Kisah Para Rasul. Bacaan kita yang pertama tadi ya. Kisah Para Rasul pasal 2 sebenarnya. Tapi saya maju sedikit ke pasal 1 ya. Ke pasal 1 di ayatnya yang ke-8.
Tuhan Yesus bilang apa ketika dia mau naik ke surga? Ini diingat kembali ya ketika kemarin kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Firman mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus paham bahwa para murid pun tidak mudah untuk boleh bersaksi, untuk boleh bercerita tentang kebesaran Tuhan. Maka karena tidak mudah, Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kuasa kepadamu. Memberikan kuasa untuk boleh apa? Untuk boleh berkata-kata tentang kebesaran Tuhan. Maka dalam bacaan yang pertama, di dalam pasal 2 ayatnya yang pertama tadi, kalau kita perhatikan di dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21 yang tadi telah dibacakan, maka kemudian ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Apa itu? Balik kita lihat lagi ya bacaan kita yang pertama ya. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kita lihat ayatnya yang kedua. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu ayat 4, lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi ketika Tuhan memberikan satu janji ketika dia naik ke surga? Aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk engkau boleh bersaksi di mana-mana bahkan ke seluruh dunia. Maka dalam pasal 2 diceritakan adalah ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau di sini tiba-tiba atau di rumah Bapak Ibu tiba-tiba terdengar dari langit bunyi yang seperti angin keras memenuhi seluruh rumah. Kira-kira kita bereaksinya seperti apa? Ada apa nih? Kok anginnya kenceng? Waduh, mau hujan gede ya? Kepikir begitu kan? Oh, mau hujannya gede nih. Kayaknya geledeknya banyak banget, ada kayaknya guruhnya banyak banget dan seterusnya. Tetapi kita akan mungkin mengalami, ada apakah ini? Dan itu yang terjadi. Mereka semua terpana, mereka semua bengong melihat apa yang akan terjadi. Lalu kemudian mereka melihat ada lidah-lidah api di kepala para murid. Wow, saya cuma bisa bilang wow. Saya gak kebayang kalau sampai saya melihat ada lidah api di atas rekan saya. Rekan saya nih main musik, tiba-tiba ada lidah api di kepalanya. Wah. Di sebelah sini juga, wah semua ada lidah api. Saya pasti langsung bergetar. Dan kemudian berpikir, apa yang akan terjadi berikutnya? Ya, sampai ada lidah api di atas kepala dan tidak membakar kepala. Ya, tidak membakar kepala. Saudara, sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan inilah yang terjadi di dalam pencurahan Roh Kudus yang kita peringati dengan Pentakosta. Sesuatu yang luar biasa ini kemudian berlanjut. Berlanjutnya dengan apa yang tadi saya katakan di dalam ayat yang keempat. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Kebayang tiba-tiba yang ini ngomong pakai bahasa, kamu orang apa ya? Tiba-tiba dia ngomong pakai bahasa Papua, yang sebelah sini tiba-tiba ngomong pakai bahasa Inggris, yang sebelah sini pakai bahasa Mandarin, Ibu Artati kemudian bisa bicara pakai bahasa Perancis, yang sebelah sini pakai bahasa Sunda dan seterusnya. Saya sih nggak kebayang seperti itu Bapak Ibu. Tetapi bagaimana orang kemudian dikatakan firman Tuhan mengatakan bahwa saya bisa memahami dengan bahasa ibu saya. Saya gak kebayang masing-masing ngomong sih gitu ya. Tetapi bagaimana ini terjadi dan membuat mereka terpana lebih jauh lagi. Sampai akhirnya mereka bilang, bukankah mereka semua ini adalah orang Galilea? Kok saya bisa memahami dengan bahasa ibu saya? Bahasa ibu artinya saya bisa paham dengan sangat baik.
Saya pernah berkata begini, saya kalau pakai bahasa Inggris, orang bercakap-cakap dengan bahasa Inggris, saya mengerti enggak? Ngerti, tapi mikirnya lama. Karena saya harus proses dulu di kepala saya. Saya harus berproses dulu, lalu saya harus terjemahkan dulu di kepala saya, baru kemudian saya mengerti. Kalau saya suruh khotbah pakai bahasa Inggris, kira-kira bisa enggak? Saya yakin saya bisa, tapi persiapannya mungkin sebulan lebih. Kenapa? Karena saya mesti mikirnya lebih panjang. Saya bikin khotbahnya dulu pakai bahasa Indonesia, selesai khotbah bahasa Indonesia, lalu saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Lalu saya pasti nggak akan bisa seperti ini Bapak Ibu. Kenapa? Saya akan mikirin teks. Ini grammarku udah bener belum ya? Ini kata-katanya apa ya? Ini vocabnya apa ya? Tapi ketika saya mendengar orang berbicara dalam bahasa Indonesia, otak saya mikirnya nggak panjang. Dia nggak perlu proses dulu panjang, tetapi saya bisa langsung memahami. Oh ini toh maksudnya, oh ini loh yang diinginkan. Maka ketika mereka bisa memahami dengan bahasa mereka masing-masing, itu membuat mereka boleh memahami apa yang disampaikan oleh para rasul. Nah, persoalannya adalah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persoalannya adalah kita berhenti di sana. Ya, persoalannya adalah kita berhenti di sana. Bahwa kita melihat karya Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, umat manusia ini berhenti hanya sampai pada berkata-kata di dalam bahasa roh. Mau itu senolalalia kah atau glosolalia kah gitu ya. Dan kemudian kalau kita tidak bisa berkata-kata dalam bahasa roh, maka kita mengatakan belum terima pencurahan Roh Kudus, kamu belum dapat. Saudara-saudara, apakah iya? Bahwa firman Tuhan, apakah Roh Kudus berhenti hanya sampai pada berkata-kata dalam bahasa roh? Coba kita lihat bacaan kita yang ketiga di dalam Injil Yohanes ya. Di dalam Injil Yohanes bacaan yang ketiga ayatnya yang ke-16. Dalam ayatnya yang ke-16, ayatnya yang ke-4 sampai dengan 15. Apa yang dikatakan di sana? Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa roh yang diberikan oleh Tuhan kepada para murid ketika dia pergi, roh penghibur itu dia akan memimpin orang untuk boleh berkata-kata, untuk boleh menyampaikan segala sesuatu berdasarkan pimpinan dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri. Dan ini bukan persoalan bahasa roh atau tidak bahasa roh. Maka artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika di dalam keseharian kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, maka di sanalah kita boleh meminta pertolongan Roh Kudus untuk apa? Untuk boleh menata kata-kata yang keluar dari mulut kita. Supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata yang baik. Kata-kata yang ada di bawah pimpinan Tuhan. Kenapa kok ini penting? Berapa banyak perkataan yang keluar dari mulut kita itu justru perkataan yang kurang baik. Ketika kita ngomongin kejelekan orang, ketika ini biasanya ibu-ibu, ketika mulai berdua, kamu tahu nggak? Atau rahasia ya, ini rahasia ya. Kamu jangan ngomong-ngomong lagi sama yang lain ya. Ini rahasia ya. Kira-kira yang dia omongin rahasia-rahasia dan jangan ngomong orang lain ini, itu adalah perkataan yang baik atau tidak baik? Bisa jadi baik, bisa jadi baik. Tapi kebanyakan yang enggak. Ya, kebanyakannya adalah tidak baik. Ketika dua orang mulai, kamu tahu enggak? Kamu kenal gak sama si ibu ini loh? Kamu kenal gak sama pendeta Angelin loh? Tahu gak pendeta Angelin itu ya? Nah begitu kalimatnya pendeta Angelin itu ya. Kira-kira dia akan bilang gini gak? Pendeta Angelin itu ya cantik loh, ramah loh, baik hati loh. Enggak Bapak Ibu. Enggak. Ketika kalimat intonasinya udah seperti itu, maka biasanya jelek. Ya, biasanya jelek. Nah ternyata berkata-kata ketika Roh Kudus bekerja ada di dalam kita dan berkata-kata di dalam kita bukan kalimat yang seperti ini. Bukan. Tapi bagaimana ketika kita boleh berbicara dengan baik. Ketika kita boleh melihat dengan baik.
Kalau ada orang yang mungkin mengatakan hal yang buruk, di otak ini kita mulai berproses, dipikirkan di sini, bukan translate-nya gitu ya. Tapi apakah ini baik, apakah ini kurang baik? Apakah pantas aku teruskan ataukah tidak pantas untuk aku teruskan? Apakah ini berbicara tentang firman Tuhan ataukah tidak? Apakah ini diperkenankan Tuhan ataukah tidak? Maka permintaan, permohonan agar Roh Kudus itu boleh dicurahkan bukan hanya ketika kita merayakan Pentakosta. Tapi justru setiap saat ketika kita bangun dari tidur. Jangan lihat HP dulu ya. Tetapi berdoa dulu kepada Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan tolong beri saya hikmat. Beri saya Roh Kudus untuk boleh menjalani satu hari ini dengan baik. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut saya adalah kata-kata yang baik. Kata-kata yang keluar dari bibir saya adalah kata-kata yang ada di bawah pimpinan roh. Dan ini gak ada urusannya sama bahasa roh. Gak ada urusannya dengan glosolali, gak ada urusannya dengan senolali. Karena berkata-kata itu tidak selalu melulu harus dalam bentuk bahasa roh. Tapi ketika kita boleh bertutur kata dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam hari perayaan Pentakosta ini, maka mari kita boleh kembali diingatkan bahwa Roh Kudus itu dicurahkan bukan hanya kepada para murid 2000 tahun yang lampau, tetapi juga dicurahkan kepada saudara dan saya, kepada Bapak Ibu dan saya, dan itu dicurahkan bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu, tetapi setiap saat, setiap hari. Maka sudah sepantasnya lah kalau kita setiap saat meminta kepada Tuhan untuk boleh menolong kita, untuk boleh mengaruniakan kepada kita Roh Kudus. Supaya Tuhan boleh berkarya di dalam diri kita melalui setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Sehingga perkataan yang keluar itu adalah perkataan yang baik, perkataan yang benar, dan perkataan yang ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya ketika kita mau tidur di malam hari, kita boleh bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Terima kasih karena satu hari ini Tuhan menjaga, Tuhan menolong, dan Tuhan memimpin. Sehingga dalam satu hari ini saya boleh berkata-kata dengan baik. Saya boleh berkata-kata di bawah pimpinan Tuhan. Dan orang yang mendengarkan perkataan saya, maka mereka juga boleh dibangun di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Percaya kepadamu, Allah Bapa yang kudus, pencipta isi dunia, yang memberi
kita tundukkan kepala kita mau menaikkan doa syafaat kita. Kami datang kembali ke hadapan-Mu yang kudus ya Bapa. Kami bersyukur ketika kami boleh kembali diingatkan bahwa Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kami hari demi sehari. Roh Kudus tidak hanya dicurahkan kepada para murid tetapi juga kepada setiap kami. Maka pada saat ini kami bersatu hati, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah berbagai macam pergumulan yang dihadapi oleh negara kami, Tuhan biarlah Engkau yang boleh memberikan hikmat kepada para pemimpin negara kami. Tuhan, Engkau yang boleh menolong mereka ketika mereka mengambil keputusan demi keputusan untuk bangsa kami ini. Tuhan yang boleh sertai, sehingga apa yang mereka putuskan, maka itu semua adalah untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Kami ingin berdoa juga untuk gereja kami ya Bapa. Dengan segala program kerjanya, dengan segala pergumulan yang juga dihadapi jemaat kami, Tuhan Engkau juga yang boleh sertai. Tuhan yang boleh sertai majelis jemaat, aktivis, anggota jemaat, simpatisan, karyawan staf yang ada, Tuhan yang boleh tolong. Supaya kami semuanya juga boleh bergandengan tangan menjalani setiap program kami dengan penuh tanggung jawab. Dan mampukanlah kami sebagai gereja Tuhan, dimanapun Engkau menempatkan kami, maka biarlah kami boleh menjadi sebuah kesaksian yang indah. Kami ingin berdoa juga untuk pergumulan umat-Mu ya Bapa. Baik kami yang sedang bergumul dengan kesehatan kami. Kami tahu teman kami, saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh, dan kami mau menyebutkan namanya di dalam hati kami. Tuhan, kiranya Engkau boleh menilik mereka satu demi satu. Engkau yang boleh melawat, Engkau yang boleh menjamah, sehingga biarlah setiap persoalan yang dihadapi, pergumulan yang dihadapi, setiap pengobatan yang dijalani, itu semua tidak menghalangi mereka untuk melihat kemurahan Tuhan, untuk melihat kebaikan Tuhan. Sertai anggota keluarga yang dengan penuh kesetiaan menjaga dan merawat. Tuhan juga yang boleh memberikan kesehatan yang baik, memberikan kesabaran dan iman yang teguh di dalam Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami boleh alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari Pentakosta juga dirayakan sebagai hari raya panen. Umat mempersembahkan hasil panen pertama ke bait Allah sebagai rasa syukur atas pimpinan Tuhan yang menolong mereka dalam segala musim hingga mulai kembali musim panen. Di masa kini, hari Pentakosta juga menjadi momen untuk mensyukuri pimpinan Tuhan di sepanjang musim, sepanjang tahun, setiap hari, hingga pimpinannya memampukan gereja berkarya, bersaksi, dan berbuah bagi dunia. Maka seperti ungkapan dalam Yesaya 9 ayat 2, Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan cerahan. Mari kita membawa persembahan kita sekaligus persembahan syukur tahunan kepada Tuhan dengan sukacita. Persembahan dapat dikirimkan ke rekening gereja masing-masing. Hari ke-50 hari Pentakosta, panen pertama menjadi nampak panen dari Paskah.
yang maha agung diberkati Allah. Nampaklah hasil tanaman itu orang yang percaya. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Hasil pertama mengandung janji untuk panen akhir. Nanti tuai yang purnama datang, janganlah khawatir. Untuk siapakah panen purnama itu? Untuk Tuhan sumber anugerah. Mari kita berdoa. Allah kami, pencipta dan sumber segala karunia, kami sungguh bersyukur atas karya-karya-Mu. Roh-Mu hadir membarui kami. Roh-Mu hadir memberikan kehidupan hingga kami dapat hidup dan berkarya setiap hari. Dan inilah hasil dari setiap karya hidup kami yang kami syukuri melalui persembahan minggu maupun persembahan syukur tahunan. Kami persembahkan ini melalui gereja-Mu, agar segala berkat yang telah kami terima dapat dipakai kembali untuk menjadi berkat bagi sesama dan dunia ini. Dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Roh Kudus telah lahir di dalam hidup kita. Dialah Allah yang membimbing keseharian kita. Dia juga yang akan memimpin kita untuk menjadi saksi memberitakan tahun rahmat Tuhan bagi dunia, agar dunia selalu hidup dalam sukacita ilahi. Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan penuh. Roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin.